Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Bertemu lagi bersama Bu Alfi. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Oke. Nah, siapa di sini yang suka bercocok tanam? Siapa yang suka bercocok tanam? Aku mau bercocok apa, Bu? Bercocok tanam, yang suka menanam tanaman-tanaman di rumahnya yang banyak tanaman-tanaman. Siapa? Aku, Bu. Banyak. Orang tua aku, Bu, banyak, Bu. Itu yang bercocok tanam orang tuanya atau kalian? Orang tua. Orang tua. tua, Tapi aku. kalian suka tidak? Bu, Suka tidak pada Ayah aku tanaman doang tanaman? yang selalu suka Oh, siram. ayah aku. Iya, apa? Tapi- Siapa tadi yang ibu-ibu? Aku. Tapi bukan ibu ayah. Nenek kakek. banyak bonsai. Ibu bapak-bapak. Bapak banyak Ada yang bonsai, tapi disiramnya Bonsai sama apa? Bonsai tanaman juga. Iya. Oh iya, bagus ya. Jadi hampir semua di sini anak-anaknya maupun orang tuanya maupun nenek kakeknya suka bercocok tanam ya. Nah, apakah kalian suka dengan tanaman hias? Suka tidak dengan tanaman hias? enggak. Suka ya. Enggak. Nah, ada yang suka, Enggak. ada yang tidak ya. Tapi meskipun tidak suka, kita tetap Tanaman harus hias sama. merawatnya ya, atau tidak merusak Nggak tanaman bisa dimakan tanaman tanamannya, hias. ya. Tapi emang Tanaman tanaman hias hias. kan buat hiasan, bukan buat dimakan ya. Ya sama aja, nggak bisa. Aku punya tanaman hias sih. Iya. Kan Buang jadi aja. memperindah ya, memperindah halaman rumah kita. Tapi tanaman Namanya hias juga aku nggak tanaman pernah hias. dipakai, nggak pernah. Nggak tahu itu buat pesta atau apa. Nggak pernah Buat dipakai. pesta. Saya resok. Oke, Si rusak. kita lanjutkan kembali. Tahukah kamu tumbuhan bisa berkembang seperti kita? Tumbuhan termasuk makhluk hidup atau bukan? Iya. Termasuk makhluk Iya. hidup. Iya, tumbuhan, Kan dari hewan, biji. manusia Dari itu biji. sama-sama juga termasuk makhluk hidup ya. Seperti kemarin manusia juga bisa berkembang. Nah, di sini ternyata tumbuhan juga bisa berkembang. Tumbuhan juga bisa tumbuh dan juga bisa berkembang. Karena apa? Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup ya, seperti kita, seperti manusia. Nah, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi ada sama ya seperti kemarin, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia ya, ada beberapa. Nah, tumbuhan juga sama, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan misalkan bisa tumbuh subur, tidak layu, daunnya misalkan berwarna hijau, segar dan sebagainya. Nah, itu ada faktor-faktor yang menyebabkan tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan baik, dengan sehat gitu ya. Nah, di sini ada dua faktornya, ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Eksternal itu apa maksudnya? Faktor eksternal. Faktor eksternal itu maksudnya faktor dari luar tumbuhan itu kan sendiri. Nah, dan faktor internal itu adalah faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri. Oke, ini ada penjelasannya ya. Nah, yang pertama adalah faktor eksternal yang berasal dari luar tumbuhan. Jadi dari luar tumbuhannya, bukan dari tumbuhannya itu, bukan dari tumbuhannya itu sendiri ya. Nah, faktor eksternal di sini terdiri dari beberapa, yaitu ada nutrisi, ada cahaya, ada air, ada kelembapan, ada susu, ada oksigen, dan juga ada tanah ya. Nah, jadi ini beberapa faktor eksternal yang di luar tumbuhan itu sendiri yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Di antaranya apa tadi? Ada nutrisi, kemudian cahaya, terus air, kelembapan. Nah, oke. Suhu, oksigen, dan Oke. Ini ada penjelasan apa sih Bu? Kenapa emang tumbuhan butuh nutrisi? Tumbuhan butuh nutrisi tidak? Tidak.
Tumbuhan butuh nutrisi atau tidak? Butuh ya. Sama seperti manusia, tumbuhan juga membutuhkan nutrisi ya, sama seperti manusia. Nah, kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi, misalkan nutrisinya itu baik ya, kualitasnya baik, nah, itu akan mempengaruhi pada pertumbuhan tanaman yang baik pula. Dan juga kuantitas itu apa? Banyaknya nutrisi yang diberikan, sedikitnya nutrisi yang diberikan kepada tumbuhan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Tanaman juga membutuhkan nutrisi. Apa saja contoh nutrisinya? Yaitu berupa apa di sini? Berupa air ya. Tumbuhan membutuhkan air ya. Makanya setiap pagi biasanya itu selalu apa? Selalu disiram setiap pagi dan sore hari karena tumbuhan membutuhkan nutrisi berupa air. Nah, selain air, nutrisi yang lainnya juga adalah apa? Zat hara. Zat hara itu adalah sari-sari makanan yang terlarut di dalam air ya. Nah, ada sari-sari makanan tumbuhan yang terlarut di dalam air ya, di dalam air yang airnya itu sudah diserap oleh tanah ya. Itu kamu. Ini ya, yang pertama adalah nutrisi. Nah, kita lanjutkan yang kedua yaitu cahaya matahari. Kalian tahu cahaya matahari? Tahu ya. Membuat Yang muka saya iya. hitam. Yang membuat hari ini menjadi terang ya, hari ini cerah, terang. Tidak seperti malam hari itu karena adanya cahaya matahari. Nah, tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari. Untuk apa tanaman membutuhkan cahaya matahari? Untuk foto Nutrisi. Yaitu untuk apa? Untuk Nutrisi. fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu adalah proses membuat makanan. Jadi tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini membutuhkan apa? Membutuhkan cahaya matahari sehingga tumbuhan itu dapat tumbuh dengan baik ya. Next. Yang ketiga yaitu tumbuhan itu membutuhkan air dan kelembapan. Nah, tumbuhan juga membutuhkan air. Air berfungsi untuk membantu biji berkecambah. Kalau misalkan kita mau menanam biji tanpa diberi air, itu bijinya sampai kapanpun tidak akan tumbuh ya. Ada yang pernah menanam biji tanpa diberi air? Nggak pernah. Karena ya, karena tumbuhan pasti membutuhkan apa? Membutuhkan air. Jadi misalkan biji misalkan biji kacang hijau nih, kita simpan di atas kapas tanpa diberi air. Nah, itu tidak akan tumbuh sampai kapanpun ya. Tetapi ketika misalkan kapasnya sudah diberi air ya, sehingga airnya nanti akan diserap oleh biji kacang hijau tersebut, hanya nanti biji kacang hijaunya akan apa? Akan berkecambah, akan tumbuh. Nah, kalau kelembaban ini berguna untuk mengatur apa? Proses perkecambahan. Kelembaban itu apa? Kelembapan apa? Lembab. Ya, lembab. Lembab itu apa? Lembab. Dari kelembapan. Coba. Jadi, air itu ada yang tersimpan di udara. Jadi kadar basahnya udara ya. Nah, itu disebut juga dengan kelembaban. Nah, kelembapan ini berguna untuk mengatur proses perkecambahan. Kita lanjut yang keempat yaitu suhu. Nah, semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, kelembapan, dan juga pernafasan pada tanaman itu dipengaruhi oleh apa? Oleh suhu. Itu apa sih, Bu? Suhu itu apa coba? Apa yang kalian pahami tentang suhu? Siapa yang tahu? Dingin. Dingin. Ada dingin, ada panas ya. Suhu itu bisa dingin, bisa panas. Jadi apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu itu sama dengan Sama dengan apa? Panas. cuaca
Cuaca. Cuaca, katanya ada yang mengatakan panas, ada yang mengatakan dingin, ada yang mengatakan cuaca. Lalu suhu itu apa? Nah, suhu itu adalah apa? Besaran yang menyatakan tingkatan panas, ya. Jadi besaran Panas yang atau menyatakan dingin. tingkatan panas, iya panas atau dingin. Kalau misalkan tingkatan panasnya rendah, Kalau akan termometernya sampai low, minus gitu ya, sampai minimumnya berarti itu dingin gitu ya. Ada yang sampai minus berapa derajat Celcius gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi suhu itu Aku adalah mah besaran yang kalau menyatakan terbiasa sama dingin. iya, yang menyatakan tingkatan panas. Besok sama dingin. Karena aku mah lahirnya. Di HP kan biasanya ada ya yang pengukur suhu. Suhu udara hari ini sedang berapa derajat Celcius misalkan ya. Nah, Nggak ada. Ramal cuaca. rahmat cuaca. Kita lanjutkan yang kelima yaitu tanah. Tanah Karena memiliki fungsi memiliki untuk fungsi untuk memberikan unsur hara dan berbagai media perakaraan. Ya, jadi tanah itu juga ada media lain, bisa air, misalnya bisa kapas kayak tadi ya. Nah, salah satunya adalah tanah, Menyediakan yaitu air sebagai media dan untuk tumbuhnya sebagai akar. tempat. Kemudian menyediakan air ya, di dalam tanah juga terdapat air ya. Jadi akar-akar itu dapat menyerap air itu dari tanah. Kemudian sebagai tempat penampungan air ya, air juga ditampung di dalam tanah. Jadi meskipun misalkan kita lupa nih udah menyiram tanaman selama beberapa hari, nah tanamannya pun masih bisa hidup gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya di tanah itu sendiri tersimpan air ya, penampungan air. Tetapi kalau misalkan lama-kelamaan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak disiram air ya, pastinya tanaman juga pasti akan kekurangan air gitu ya. Kemudian menyediakan juga udara untuk respirasi. Nah, di dalam tanah juga ada udara untuk respirasi. Respirasi ini adalah maksudnya pernafasan, respirasi akar. Jadi di dalam tanah juga adanya udara sebagai apa? Untuk respirasi atau pernapasan akar. Nah, selanjutnya juga sebagai tempat bertumpunya tanaman ya. Tanaman-tanaman kan bisa berdiri tegak gitu ya, karena adanya apa? Karena adanya tanah gitu ya. Pohon-pohon, tanaman-tanaman itu bisa berdiri gitu ya, bisa tumbuh dengan tegak dengan baik itu karena adanya tanah. Nah, tanah yang dikehendaki tanaman adalah tanah yang subur gitu ya. Jadi tanah yang baik untuk tanaman itu adalah tanah yang subur. JM. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi kan kita mengenai faktor eksternal atau faktor dari luar tumbuhan. Nah, sekarang adalah faktor internal atau faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, yaitu yang pertama itu ada gen. Ya, ini ada gen. Gen itu adalah substansi yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya ya, seperti manusia kemarin. Kalau misalkan induknya misalkan orang tuanya tinggi, ya otomatis anaknya pun pastinya akan mengikuti tinggi kayak gitu ya. Nah, di tumbuhan juga sama, ada faktor gen. Nah, dalam tumbuhan gen bisa mengatur keadaan fisik dan non fisik tumbuhan. Misalnya warna bunga, misalkan ya dari tumbuhannya itu misalkan biasanya menghasilkan bibitnya itu dari bunganya itu yang warna ungu misalkan. Nah, nanti ketika tumbuhan tersebut tumbuh lagi, maka akan bunganya pun akan berwarna ungu seperti itu ya. Jadi itu menurunkan dari induknya. Atau misalkan menanam buah mangga dari bijinya, tadinya tuh biji buah mangga tersebut tuh manis gitu ya, buahnya tuh manis, kita tanam bijinya kemudian tumbuh. Nah, ketika berbuah nanti buahnya pun akan mengikuti manis seperti induknya ya, kayak gitu. Tadi seperti warna bunga atau rasa buah. Nah, yang kedua itu ada hormon.
Hormon itu apa, Bu? Hormon adalah zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Ini yang mengendalikan berbagai fungsi-fungsi di dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Jadi ada banyak ya hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan pada tanaman. Seperti misalkan hormon yang memacu proses pemanjangan ya. Jadi ada hormon yang memacu proses pemanjangan. Ada juga hormon yang memacu proses pematangan buah. Ada juga hormon yang memacu proses perontokan daun ya. Nah, kayak gitu. Jadi tadi ada berapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu? Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal ya. Nah, itu pembelajaran kita pada hari ini. Dan ini ada latihannya. Nanti kalian kerjakan latihannya secara mandiri ya setelah selesai Zoom meeting ini. Yaitu tugasnya menuliskan faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam bentuk gambar. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi gambar sesuai imajinasi kalian. Boleh berbentuk poster seperti pada gambar samping. Ikuti saja ya. Seperti ini contohnya ya. Jadi kita menuliskan faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan dalam bentuk gambar. Misalkan tadi kan ada faktor cahaya, berarti ada cahaya mataharinya. Kemudian ada tumbuhannya, ada akarnya, ada tanahnya, ada contoh airnya ya kayak seperti ini. Ada karbon dioksidanya ya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kalian menuliskan faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangannya dalam bentuk gambar. Ini contohnya ya. Alhamdulillah, terima kasih telah mau belajar dan menonton video ini. Tetap semangat dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.